Meski RK Suswono masih unggul dalam survei elektabilitas Pilkada Jakarta, namun elektabilitas Pramono Rano menunjukkan peningkatan. Lalu benarkah Pilkada Jakarta hanya satu putaran dan seperti apa pengaruh debat terhadap elektabilitas? Kita akan membahasnya bersama dengan juru bicara Paslon RK Suswono, Sheryl Tanzil, Ketua Tim Ses Darmakun, Siti Fadila Supari, juru bicara Paslon Pramono Rano, Aris Setiawan Yodi, serta Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam. Mbak, Mas, dan semuanya, para narasumber yang sudah bergabung bersama kami di Prime News. Selamat bergabung. Selamat malam semuanya. Oke, saya tidak sebutkan satu-satu ya, tapi saya ke Mas Toto dulu untuk mengawali dan memberikan konteks. Dalam simulasi pasangan calon, hasil survei Carta Politika di tanggal 19 hingga 24 September menunjukkan tren yang terus menanjak pada pasangan Pramono Rano dengan 36,5%, kemudian Ridho itu di 48,3%, dan Darmakun 9,7%. Mengapa ada kenaikan signifikan bagi paslon Pramono Rano, Mas Toto? Apakah karena undecided voters yang akhirnya sudah menentukan pilihannya, ataukah ini dari swing voters? Ya, pertama kalau kita coba lihat memang dibandingkan dengan dua lembaga survei lain yang tergabung di Persepi, jadi dalam 3 minggu ini ada sekitar 3 lembaga survei yang merilis dan memang kita bisa tarik tren data di situ. Yang pertama kalau kita coba lihat dari pasangan Kang Emil dengan Pak Suswono, memang masih unggul dengan angka 48,3%, tetapi kalau dibaca dari si tren dibandingkan dengan survei sekitar 2 minggu sebelum Carta melakukan survei, itu dilakukan oleh LSI Mas Jayadi Hanan, ada penurunan sekitar 3,5%. Lalu kemudian ada kenaikan sekitar 8% dari pasangan 03 Mas Pram dengan Bang Dul, dan sebetulnya juga ada kenaikan dari pasangan Dharma dengan Kunwardana di angka sekitar 5,6%. Artinya apa? Saya pikir kalau kita belajar dari Pilkada 2012 dan 2017, memang ada sebuah pola yang sama, bahwa untuk Pilkada di Jakarta, dinamisasi dari kekuatan elektoral pasangan itu jauh lebih dinamis dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mengapa? Karena pertama Jakarta adalah pusat informasi, sehingga kemudian elastisitas dari para pemilih dikaitkan dengan informasi yang beredar itu juga jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak kemudian seramai Jakarta dalam perputaran informasi. Yang kedua, kalau kita lihat Jakarta ini kan juga misalnya dibandingkan dengan sesama provinsi lain, terhitung cukup kecil. Sehingga dengan 44 kecamatan, 267 kelurahan, asal rajin yang namanya kandidat, itu bisa loh menggapai seluruh kelurahan. Apalagi kalau dibagi di antara cakup dengan cawagup. Kita bandingkan kalau misalnya jadi cakup cawagup di Jabar, di Jateng, di Jatim, dinamisasinya sulit untuk kemudian ditembus, apalagi hanya melalui proses belusukan yang mungkin hanya akan menggapai beberapa titik. Dan itu yang menyebabkan kalau kita lihat 2012-2017, situasinya malah yang menang itu selalu yang mengejutkan. Ketika kita bicara Jokowi Ahok, ketika kita bicara Anies dengan Sandi, dan kalau kita lihat kita tidak tahu apakah akan mengejutkan, tapi dari sisi pencalonan ada yang mengejutkan juga yang terjadi di 2024. Tinggal kita melihat bagaimana kemudian dalam sisa sekitar 52 hari, faktor debat, lalu bagaimana gaya berkampanye, dan yang juga pernah dipelajari ya di 2017, di Jakarta karena pusat informasi, siapa yang bisa menjaga tidak memunculkan slip of tongue atau bumerang, saya pikir itu yang juga memiliki peluang selain variabel lain termasuk endorsement yang kita uji di survei ini. Ternyata sosok Ahok dengan Anies itu memiliki kekuatan endorse lebih besar dibandingkan dengan Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi. Oke, Mas Toto, jadi kalau membaca pasangan Pramono Rano yang mengalami tren kenaikan ini, apakah karena faktor belusukan tadi, atau karena faktor apa? Ataukah juga undecided voters yang sudah menentukan pilihannya akhirnya ke Pramono Rano? Kalau kita lihat di waktu pengambilan sampel 19-24 September, sebelumnya sebenarnya kan belum memasuki masa kampanye resmi ya. Jadi ini bukan dari gaya berkampanye, kampanye resmi itu dimulai tanggal 25 September. Tapi kalau kita telaah ke belakang, mungkin faktor yang menyebabkan Pram dan Dul naik ini karena ketika bicara pencalonan, efek kejut yang akhirnya dibicarakan orang, kita lihat dalam monitoring juga adalah Pram dan Dul. Sementara RK Suswono kita tahu sudah jauh-jauh hari dideklarasikan, bahkan cenderung menjadi anti klimaks ketika awalnya dianggap akan melawan kota kosong atau calon independen, lalu karena keputusan MK
berhadapan-hadapan dengan pasangan dari PD Perjuangan, Hanura dan Partai Umat misalnya yang mendukung Pram dan Dun. Jadi efek kejutnya ada di situ. Faktor kedua, karena cagup bernama Pramono Anung ini tingkat pengenalannya itu masih jauh lebih rendah. Sementara Kang Emil ini sudah di 95%, mirip hampir di semua data LSI, Poltreking dengan Carta Politika. Ruang gerak cagup untuk menaikkan elektabilitas itu lebih bisa dimiliki oleh sosok yang tingkat pengenalannya masih terbatas. Mas Pram itu masih di angka 59%, bahkan untuk Dharma Pongrekun itu masih di angka sekitar 30-an%. Itu yang menyebabkan salah satunya kenapa kemudian tren dari Kang Emil dengan Pak Suswono cenderung turun, tetapi tren untuk Pram dan Dul juga dengan untuk Dharma dan Kunwardana cenderung naik. Biasanya dilihat dari teori terkait dengan tingkat pengenalan, kesukaan, dan elektabilitas. Saya kemudian ingin ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, bagaimana merespon hasil survei Carta Politika begitu ya untuk pasangan Ridho ini mengalami penurunan tadi 3,5%. Apakah memang dirasa dengan angka ini kemudian bisa lebih meningkatkan waspada agar pasangan Pramono Rano tidak menyalip lebih jauh dari pasangan Ridho? Ya, tentunya ini menjadi sebuah bahan refleksi ya. Tapi dari awal ketika kita sudah mencapai 50-an% pun, saya ingat sekali Kang Emil maupun Pak Sus bilang kita jangan lengah, kita nggak boleh baik tim di lapangan maupun tim udara itu nggak boleh udah berpantas hati, maksudnya bagaimana ya, udah ongkang-ongkang kaki begitu. Kita tetap kerja keras terus kok. Misalnya dari beberapa hari lalu juga Kang Emil dan Pak Sus itu kan rutin belusukan ya. Tapi ada yang menarik nih, saya membandingkan ya misalnya hasil dari Jakarta dan Poltreking. Bedanya mungkin sekitar 1 pekan ya 2 minggu, pengambilan Mbak sampelnya. Sheryl. Tapi sama-sama 2 pekan ya. Ya. Iya. Nah, tapi sama-sama ini yang menarik ya, bahwa pemilih dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu adalah lebih besar yang berpendidikan SMP ke atas, betul ya, Mas Toto ya? Ya, betul. Jadi kalau yang berpendidikan SD hanya SD itu memang besar sekali itu ke pasangan Pram Rano misalnya. Nah lalu juga tadinya nih kami itu sempat was-was itu di Jakarta Barat. Tapi ternyata hasil dari Poltreking dan Carta justru Jakarta Barat ternyata kita tidak terlalu berbeda jauh dengan Jakarta Utara dan Timur kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya justru meningkat di Jakarta Barat. Berarti menurut saya ini masih dinamis, kita masih punya waktu 50 hari. Tentunya hasil dari lembaga survei itu merupakan sebuah indikator untuk kami untuk jadi lebih tahu lagi peta-petanya. Mungkin kita akan lebih memperbanyak lagi belusukan dan lebih masuk lagi, lebih grassroots lagi untuk menggapai orang-orang yang mungkin harus dengan bahasa yang lebih sederhana. Karena memang kalau kita lihat ya, kalau dalam pemaparan visi misi Kang Emil dan Pak Suswono itu betul-betul detail sekali ya, dan mungkin bahasanya terlalu teknokratis. Ini tentunya akan jadi pelajaran untuk kami di tim komunikasi, bagaimana kami membandel atau mempackaging pola komunikasi dari kedua calon kami supaya lebih bisa diterima lebih banyak masyarakat lagi. Oke, menjadi bahan evaluasi ya. Saya ke Mas Aris kemudian. Mas Aris, apakah melihat hasil survei terakhir ini menjadi api semangat baru justru bagi Pram Rano untuk menyalip suara Ridho? Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam Jakarta menyala. Jadi yang saya lihat dari hasil survei ini justru memang akhirnya kami menyadari bahwa memang lapangan itu tidak bisa bohong. Jadi bagaimana gairah masyarakat itu memang akhirnya terefleksi dari hasil survei, di mana ada lompatan elektoral yang luar biasa, 8% ya, dari survei misalnya LSI yang pertama kali diselenggarakan sampai di Carta Politika ini yang kurang lebih ini belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan dari pasangan Mas Pram dan Bang Dul diperkenalkan ke publik, tetapi sudah mencapai 36,5% ini menjadi hal yang luar biasa. Maka kami alhamdulillah insya Allah semakin yakin di tim pemenangan bahwa ketika kita nanti semakin sering turun ke masyarakat, semakin sering menyapa masyarakat, dan selalu mempromosikan program-program yang intinya tidak ribet, kagak ribet deh, gitu kan. Nah ini akan semakin tinggi dan menyalip elektabilitas Kang Emil dan Pak Sus ini menjadi hal yang saya pikir sangat possible karena memang sejak tadi disampaikan oleh Pak Yunarto bahwa sejarah Pilkada DKI Jakarta adalah sejarah elektabilitas yang nomor 2 biasanya yang akan menjadi pemenang. Dan ini nampaknya tren-trennya pun sama. Kami sudah merasakan nampaknya arah-arahnya ke sana. Saya melihat apa yang menjadi lompatan elektoral dari Mas Pram dan Bang Dul ini yaitu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana Mas Pram dan Bang Dul itu diterima oleh masyarakat secara langsung.
ya, diterima oleh masyarakat karena Mas Pram dan Bang Budi ini dianggap oleh masyarakat Jakarta ini orang yang benar-benar Jakarta banget gitu loh. Nah, juga dari programnya tercerminkan. Jadi program ini nggak muluk-muluk. Masyarakat Jakarta mau misalnya lapangan pekerjaan diperbanyak. Maka program-programnya yaitu misalnya mengadakan sentralisasi informasi lapangan pekerjaan, kemudian ada informasi job fair di setiap kecamatan nantinya, kemudian misalnya membuka lapangan pekerjaan PPSU yang lebih transparan, lebih banyak lagi, bahkan diturunkan syaratnya dari yang ijazah SMA hingga sekarang nanti akan dibuka ijazah SD asal punya etos kerja dan kejujuran. Kemudian masyarakat Jakarta susah cari sekolah, maka digratiskan sekolahnya dari SD sampai SMA, negeri dan swasta. Kemudian ada lagi terkait dengan transportasi umum, di mana armadanya akan ditambah, rutenya akan diperluas, air bersih akan dijadikan Mas Pram itu 100% tersambung air bersih, baik di rusun maupun seluruh tempat-tempat di Jakarta. Ini kan problem yang ditemukan masyarakat sehari-hari. Jadi masyarakat Jakarta nggak pengen yang muluk-muluk dan nggak pengen program yang aneh-aneh. Dan ketika Mas Pram dan Bang Bul memperkenalkan program tidak aneh-aneh yang kagak ribet, itu yang menjadi tangkapan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yaitu Mas Pram dan Bang Bul ternyata diterima dengan sangat baik di media sosial. Kita tangkap misalnya di survei indikator Indonesia Indikator bahwa Mas Pram dan Bang Bul mendapatkan sentimen media sosial dari 1 September sampai 30 September itu paling positif, yaitu 42% dengan hanya sentimen negatifnya 28%. Dibandingkan misalnya Pak Ridwan dan Suswono yang sentimen positifnya 40% dan sentimen negatifnya juga sama, mereka 40%. Jadi sentimen negatifnya besar sekali terhadap Mas Kang Emil dan Pak Suswono. Apalagi juga saya tadi melihat beberapa akun-akun sepak bola besar seperti Extra Time Indonesia, Garis Tengah Indonesia, ini sudah mengapresiasi sekali bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Bul terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Bang Bul misalnya dianggap sangat berkomitmen terhadap naturalisasi pemain Indonesia yang komitmen dan juga program kerjanya yang dirasa sudah ditangkap oleh masyarakat begitu ya Mas Aris ya. Betul, saya akan bagi durasinya ke Ibu Siti Fadilah, Mas Aris. Nanti kita lanjut lagi ya untuk pasangan Pram Rano ya. Sebentar, saya ke pasangan Darmakun. Bu Siti, melihat hasil survei yang ada, masih adakah harapan mengejar dengan waktu yang tersisa? Tadi dari hasil Carta Politika untuk pasangan Darmakun ini naik 2,4%. Iya. Ya walaupun kecil tapi tren kita naik terus, jadi tidak pernah turun. Dan ini saya bisa mengerti karena surveyor maupun poltreking tidak begitu mengenal dengan calon dari independen ini. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dari dulu, kalau yang tidak dikenal itu terus kemudian di surveinya juga jadi kecil kan begitu. Tapi ya saya kira masyarakat sudah hafal dengan segala survei maupun poltreking yang dilakukan, dan mudah-mudahan kita bisa naik terus karena memang baru mulai, ini paslon kami ini sangat disiplin, baru mulai turun itu setelah betul-betul mendapat nomor dan betul-betul sudah boleh untuk kampanye begitu. Jadi baru beberapa hari sebetulnya. Jadi kami juga sebetulnya ya bolehlah angkanya seberapa saja, tapi yang penting naik terus, dan ketika mereka itu turun, paslon kami turun di masyarakat, sambutannya sangat baik sekali, dan mereka sepertinya mereka membutuhkan wajah baru untuk memimpin Jakarta ini. Itu kesan-kesan yang kami dapatkan dari daerah yang kami ini kan. Jadi kami di sini adalah Jakarta aman di dalam segala hal, dan kemudian agar aman itu supaya aman bagaimana itu perut harus kenyang dan kantong harus isi. Kami menawarkan suatu padat karya, kemudian modal bergulir pada masyarakat bawah, dan kemudian juga internet 100 Mbps pada tiap kakak, agar pelajar-pelajar yang belajar dengan sekarang kan sekolah-sekolah itu harus pakai pakai pulsa, pakai HP untuk PR-nya, dan itu semuanya akan gratis karena mendapat internet gratis dari pemerintah begitu. Jadi ini nampaknya Gen Z dengan milenial sangat happy dengan
internet yang 100 Mbps di tiap kakak. Mudah-mudahan dengan terus mereka itu masuk ke kampung-kampung, mudah-mudahan akan naik terus. Yang penting kami tidak perlu takut dengan angka-angka survei itu, tidak perlu takut dengan angka-angka poltreking, tapi kita jalan terus, berlari terus seperti kuda hitam yang berlari. Mudah-mudahan dalam 50 hari ini kami bisa mengejar. Kita tidak peduli dengan apapun. Iya, terus diperjuangkan ya. Terima kasih. Saya ke Mas Toto lagi. Mas Toto, pemilih Anies yang dinilai loyal, apakah akan memiliki pengaruh kantong suara pemilih Anies dalam menentukan pemenang di Pilkada Jakarta sebelumnya? Tapi dijawab nanti Mas Toto. Usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Dari hasil survei berbagai lembaga tinggi menunjukkan bahwa tren saya dan Bang Dul ini terus naik. Hari ini saya juga membaca Carta Politika telah menyampaikan hasil survei yang terakhir yang dilakukan tanggal 19 sampai 21 September, artinya kurang lebih 10 hari yang lalu. Kami sekarang berada di angka 36,5. Buat saya pribadi itu mengejutkan ya. Dari 0 nggak sampai 3 minggu, sekarang udah di 36,5. Oh enggak sama sekali. Kita justru kalau misalnya memang ada penurunan, nah kan kita evaluasi apa faktor-faktornya ya. Tapi sejauh ini kan masih dalam margin error ya. Jadi kalau menurut saya sih ya hampir survei-survei yang ada relatif masih aman. Gitu. Kita lanjutkan diskusi, Mas Toto. Jadi pemilih Anies ini kan dinilai loyal gitu ya. Apakah sebetulnya memang memiliki pengaruh yang besar kantong suara pemilih Anies dalam menentukan pemenang di Pilkada Jakarta? Ya, kita coba tanyakan pengaruh faktor endorsement dari 4 tokoh. Kita tanyakan pengaruh dari Pak Jokowi, presiden yang masih berkuasa saat ini. Kita tanyakan pengaruh dari Pak Prabowo, nanti akan jadi presiden pada saat pilkada dilakukan. Lalu juga kita tanyakan kepada 2 mantan gubernur, ada Anies dan Ahok. Yang menarik adalah temuan pertama bahwa memang pengaruh dari endorsement Anies dan Ahok ternyata lebih besar dibandingkan dengan Prabowo dan Jokowi. Jokowi ada di angka 16% yang akan manut, Pak Prabowo sekitar 21%, Ahok sekitar 23%, dan Anies paling besar ada di angka 28%. Jadi mau tidak mau dengan kondisi kita tahu bahwa dulu ada pertarungan keras di 2017 antara Anies dengan Ahok, ada pemilih fanatik dari masing-masing kedua tokoh, tetapi kalau ditanyakan kepada saya berharap bahwa pengaruh besar dari Ahokers dan anak Abah ini jangan kemudian diartikan bahwa mereka kemudian sebisa mungkin ingin mendorong Anies misalnya untuk kemudian menyatakan dukungan resmi. Saya lebih berharap katakanlah ada kepuasan tinggi terhadap Anies, legasi apa yang dianggap kemudian jadi keberhasilan Anies, itu yang bisa diteruskan. Yang gagal ya ditinggalkan. Termasuk juga ketika bicara mengenai Ahok, ada yang pasti dianggap sebagai sebuah legacy, tapi ada juga yang dianggap belum rampung dilakukan. Jadi saya berharap itu lebih mengarah kepada bagaimana komitmen mereka untuk kemudian meneruskan program-program yang memang dianggap berhasil baik pada masa Ahok ataupun pada masa Anies. Oke. Meneruskan program kerja yang sudah pernah dilakukan sebagai legacy ataupun yang bahkan belum pernah begitu ya, itu yang lebih bisa menjadi modal. Nah, saya kemudian ke Mbak Sheryl. Apakah akan lebih gencar mendekati kantong-kantong pemilih suara Anies untuk bisa mendapatkan peluang suara yang lebih besar, dan masih optimiskah juga dengan kondisi saat ini untuk 1 putaran? Pasti masih optimis ya. Tadi kan juga Pak Sus sudah bilang ini marginnya itu masih cukup jauh begitu ya antara Ridho dengan misalnya Pramrano. Dan kalau kami tadi bicara ya, tadi Mas Toto bilang bahwa memang masih sangat besar pemilih terpengaruh atas pilihannya dulu Anies dan Pak Ahok. Berarti ini kan masih para pemilih psikologis ya. Itulah tantangan kami. Kami juga selain ingin dipilih karena disukai, tentunya kita juga ingin mengedukasi masyarakat Jakarta bahwa apa sih visi misi dari pasangan kami. Pasangan kami punya 6 prioritas visi misi. Misalnya dana RW yang kita siapkan 1 miliar dalam 5 tahun. Jadi 1 RW itu akan dapat sekitar 100 sampai 200 juta per tahun yang bisa dikelola sendiri. Tentunya kita berikan pendampingan. Juga ada pasar sembako murah di bulanan untuk di kelurahan, karena setiap saya turun ke lapangan itu sembako ini masih jadi
salah satu yang jadi concern dari masyarakat. Lalu paket komplit anti banjir. Kita tahu Pak Ridwan Kamil sudah pernah membangun 2 waduk di Jawa Barat yang menjadi waduk tada hujan yang membantu DKI Jakarta, meskipun pada saat itu beliau adalah Gubernur Jabar ya, membantu DKI Jakarta tidak terlalu banjir begitu. Dan juga perluasan dan integrasi koridor transportasi. Karena saat ini kan yang paling dikeluhkan masyarakat Jakarta adalah macet, dan macet ini juga membuat polusi dan akhirnya ke mental illness ya, orang jadi stres. Jadi akan dibuat lagi perluasan integrasi koridor dan transportasi, bagaimana agar para komuter ini bisa lebih nyaman lagi hidup di DKI Jakarta. Dan tentunya ini juga masalah hunian, bagaimana hunian ini bisa berkeadilan, bahwa bukan hanya orang kaya atau orang punya uang aja yang bisa hidup di wilayah tengah DKI Jakarta, tapi akan dibangun rumah-rumah susun di atas stasiun dan juga di atas pasar-pasar modern yang membuat orang itu bisa bekerja di pusat-pusat bisnis, dan tentunya pusat bisnis juga akan diperluas lagi ya. Jadi nggak cuma di Sudirman atau di misalnya di daerah-daerah yang terkenal protokolernya mahal aja gitu, jalan-jalan protokoler, tapi juga akan diluaskan lagi ke berbagai tempat supaya masyarakat punya banyak pilihan untuk bekerja yang dekat dengan rumahnya. Jadi ini akan menghemat waktu tempuh, jarak tempuh untuk menuju tempat pekerjaan maupun ke sekolah, dan juga tentunya ya kalau dia punya banyak waktu kan dia akan lebih, mental health-nya lebih terjaga ya, lebih balance hidup dan keluarga begitu. Dan tentunya juga kita akan mempersiapkan masalah ketenaga kerjaan, dan ini sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil ya, yaitu bagaimana menggandeng perusahaan-perusahaan supaya mempunyai anak asuh SMK. Target kami akan ada 100.000, kita akan membuka pelatihan, dan ini berhasil sekali dalam menyerap tenaga kerja, karena dunia bisnisnya sudah tahu seperti apa yang mereka mau ajarkan, mereka sudah tahu tenaga kerja seperti apa, dan tenaga kerjanya juga nanti sudah tahu akan melamar kemana. Ya, ini adalah solusi-solusi yang kita tawarkan. Memang detail sekali, makanya dari situ saya lihat ini terrefleksi dari hasil survei Carta dan Poltrekkingnya itu apa. Orang yang lebih terdidik, mereka percaya bahwa program-program Pak Ridwan Kamil dan Suswono ini nyata adanya, bisa menjadi solusi untuk DKI. Makanya untuk saat ini kita akan mempermudah lagi bahasa kita, supaya kita lebih bisa lagi menjangkau, mengkomunikasikan program-program yang sangat baik untuk Jakarta Maju, Jakarta Baru, yang akan menjadi sebuah kota yang tingkatnya global. Ya, saya ke Bu Siti kemudian. Bu Siti, walaupun ini adalah pasangan independen tanpa dukungan partai politik, mesin relawannya apakah yakin dapat bekerja optimal? Ya mudah-mudahan, saya kira so far sampai sekarang sih optimal, dan tentu saja tidak bisa disamakan dengan yang petugas partai ya. Kalau petugas partai itu logistiknya penuh, dan kemudian mesinnya sudah ada. Kita itu betul-betul merayap dan betul-betul dengan program-program yang disampaikan langsung pada rakyat. Dan disitulah kita mendapatkan banyak pendukung. Selain itu juga masyarakat yang kecewa dengan partai itu juga larinya kepada kami. Jadi masyarakat yang kecewa dengan partai bukan tidak sedikit. Saat ini banyak masyarakat itu kecewa dengan partai politik, dan itu banyak sekali, dan itu biasanya juga datang kepada kami. Yang kami tekankan di sini adalah rakyat atau masyarakat Jakarta itu tidak boleh lapar, tidak boleh tidak mendapat pekerjaan. Jadi pertama kali adalah padat karya. Padat karya itu semua orang harus mempunyai pekerjaan. Kalau dengan padat karya tidak tertampung, ya nanti akan dicarikan pekerjaan oleh gubernurnya. Nah ini nomor satu itu adalah pekerjaan. Karena dengan pekerjaan mereka itu bisa tenang, bisa kenyang, dan kemudian dia bisa beradab. Kalau sudah beradab, maka Jakarta ini akan aman. Dan kalau aman, maka aman untuk semuanya, bisa berusaha dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pendidikan, nomor satu adalah beasiswa. Beasiswa yang sampai SMA kan sudah ada. Ini diluaskan lagi dari beasiswa untuk sarjana. Bila itu ada, maka kita mengharapkan satu kakak itu bisa menjadi status sarjana. Dan itu adalah sudah niat dari kami. Dan tentu saja kalau independen itu lebih bebas untuk berimprovisasi apa saja program-programnya. Dan selain beasiswa untuk sarjana, yaitu tadi internet 100 Mbps kakak. Itu juga sangat mendorong, sangat mendukung dalam pembelajaran dan dengan yang lain-lainnya.
Iya, terakhir saya ke Mas Aris. Mas Ya, Mbak Aris, Fira. kalau kita ingat bahwa pasangan Pram Rano kan sempat beberapa kali bertemu Anies di Car Free Day begitu ya. Apakah memang fokusnya sekarang adalah bagaimana agar mendapatkan endorsement dari Anies maupun juga pemilihnya, ataukah memfokuskan seperti yang dikatakan Mas Toto tadi, legasinya. Jadi program kerja apa yang kemudian ingin diteruskan oleh pasangan Pram Rano ini untuk meraih hati pemilih loyalis Anies? Jadi begini, inilah yang membedakan pasangan Mas Pram dan Bang Dul dengan paslon lainnya. Misalnya tadi kubu Kang Emil misalnya menyampaikan akan lebih memperkenalkan sosoknya. Kami selain memperkenalkan sosok Mas Pram dan Bang Dul juga ide-idenya. Semangat dan kesinambungan program-program yang sudah bagus ini yang tidak ingin kita putus. Kita tidak ingin program-program yang sudah bagus digantikan karena ganti gubernur. Ini namanya kita tidak ingin ada ego-ego atau keakuan ya dari seorang calon gubernur di Jakarta. Misalnya kalau misalnya kami ingin ada pengganti JIS, misalnya membangun yang baru, kita tidak ingin mengganti JIS, kita ingin meneruskan JIS yang luar biasa itu, kita sempurnakan akses transportasinya. Gitu. Kemudian transportasi umum, kita ingin meneruskan programnya Mas Anies yaitu Jaklingko RP0 gratis, yang akan kita perbanyak rutenya, kita perbanyak jumlah armadanya sehingga waktu tunggunya akan semakin sedikit gitu. 3 menit lah seperti yang Mas Anies inginkan. Kemudian juga di Balai Kota kita akan buka lagi seperti zamannya Pak Ahok, para marbot akan dinaikkan umroh, kita lanjutkan. Jadi tidak ingin kita merubah semuanya. Kalau dirubah semuanya, kalau gubernur baru ganti program ini tidak ada yang berjalan maksimal. Masyarakat Jakarta tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, hal-hal seperti ini yang saya rasa juga tercermin dalam survei. Apalagi tadi disampaikan bahwa pemilih yang berpendidikan cenderung ke cenderung ke Kang Emil dan ke Pastu. Saya rasa itu berbahaya ketika berbicara seperti itu ya, karena semua warga Jakarta itu perlu yang namanya keberpihakan, tidak semuanya yang berpendidikan saja. Nah ini saya rasa yang perlu menjadi perhatian masyarakat bahwa Mas Pram dan Bang Dul ini programnya dari bawah, program yang benar-benar ingin disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat, bukan tiba-tiba datang kemudian menyampaikan ini program kita yang terbaik. Nah ini yang saya merasa ini hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat bahwa program kita ini program yang ingin diinginkan masyarakat mulai dari penciptaan lapangan kerja, air Mohon bersih, maaf karena sekolah durasi gratis. kita sudah habis. Ya, saya boleh jawab ya? Saya boleh jawab? Iya. Mohon maaf durasi kita Saya sudah boleh jawab habis. pendek? Mohon maaf sekali. Terima kasih seluruh narasumber kita, Mbak Sheryl, kemudian juga Bu Siti, Mas Aris dan Mas Toto. Kita diskusi di lain kesempatan ya. Selamat malam semuanya.